Halaman berapa? Halaman 155. 155. 30% enggak. Kita di sini berarti 30 sampai ain ya kemarin ya? Iya. 31 berarti kita 32. Al-A'raf ayat 32, halaman 154. Oke? 54. Kita baca satu ayat dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi was-shayyibati minal rizq. Ayat berapa ini? 32. 32. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin.
Tuh, kasih aja. Ganti. Tuh, pinjemin aja Qurannya. 41. Lahum. Ini. Lahum. Fihim ghawash. Nah, ini. Ya, ula. Lanjut aja. Tahal jannah. Dapat bonus tuh yang datang terakhir. Dapat bonus deh. Mantap. Rasul bil haqq Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ilmu yang akan dibagi oleh guru kita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya cintai karena Allah. Ibu ketua kita sedang berhalangan ya, Bu Ima, Ibu Nuri ya,
Semoga yang berhalangan hadir hari ini karena ada yang sakit ya. Yang sakitnya anaknya atau suaminya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya urusan, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini di akhir bulan Sya'ban ya, kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat ya. Kemudian rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan sampai hari ini, kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu hingga alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dimudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memulai kajian kita hari ini, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah hilal bulan Ramadan kepada kami dalam kondisi aman, penuh keimanan, keselamatan, dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, udah tinggal hitungan jari. Ya, insya Allah hari apa Bu? Sabtu ya. Nanti kita lihat isbat pemerintah ya. Insya Allah kita mengikuti jumhur kebanyakan ulama kita ya untuk menetapkan kapan Ramadan. Ya mudah-mudahan ya kita selalu diberikan yang utama adalah nikmat sehat ya Bu ya. Sehat sehingga kita bisa optimal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Allah juga lapangkan rezeki kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa memberikan makan berbuka ya bahkan sampai kenyang. Orang-orang yang berpuasa kita juga bisa royal sodakoh ya, dari sodakoh paginya ya, subuhnya, kemudian seharian itu kita banyak bersedekah. Nah kemudian mudah-mudahan kita juga urusannya dimudahkan. Dan Ramadan itu fokuslah pada ibadah. Jangan Ramadan itu ya malah sibuk ngechat, renovasi rumah dan sebagainya. Itu membuat kita jadi sibuk ya urusan dunia. Jadi kalau bukan terpaksa karena bocor atau apa rumah kita, sebaiknya kita lebih fokus pada urusan ibadah. Jangan sibukkan kita dari hal-hal yang kurang penting ya, karena ini bulan khusus, bulan yang benar-benar istimewa sehingga kita pun harus memperlakukannya dengan sangat istimewa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita akan kembali mengkaji. Ini lanjutan ya. Kemarin kita sudah sampai ayat berapa Ibu? Masih ingat nggak? Kayaknya sampai ayat 5 atau 6 ya. Ayat 5 kalau nggak salah ya. Baru sedikit sekali. Ya. Kita baca dulu suratnya ya. Sama-sama ibu-ibu. Yuk. Ayo pakai lagam Umi yang ngikutin. Ayo, Bu Nuri yang keras. Yuk. Al-Balad. Halaman 594. 90, surat ke-90 ya, Al-Balad kita baca dulu sama-sama. Ya, dibuka dulu Al-Qur'annya. Halamannya 594. Kita baca. Sudah dibuka semua? Yuk.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Balad adalah surat ke-90, terdiri dari 20 ayat ya. Nah, kita pada pembahasan 2 pekan yang lalu ya sudah membahas ayat 1 sampai ayat 5. Ya, di mana ayat 1 Allah memulai surat ini dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Bahwa aku bersumpah dengan negeri ini, ya. Al-balad. Ya, di sini ada alif lam al-ma'rifah, artinya bahwa yang dimaksud dengan balad, al-balad ini adalah negeri Mekah atau kota Mekah, kota yang paling mulia, kota yang agung, kota yang suci. Kemudian ayat keduanya juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad ya Rasulullah maksudnya ya tinggal di kota Mekah ya. Jadi kalau ayat pertama Allah bersumpah dengan kota suci, kota yang agung, kota yang mulia. Ya. Kemudian ayat kedua Allah bersumpah dengan manusia paling mulia, yaitu Rasulullah. Ya. Nah, kemudian ayat ketiga wa walidiu wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Allah bersumpah dengan pertalian anak dan bapak, yaitu pertalian nasab ya. Walaupun beberapa mufassir mengartikan yang dimaksud dengan wawalidu wa ma walad, ada yang mengartikan itu secara umum semua ayah dan anak, pertalian nasab antara ayah dan anak. Ada yang mengartikan yang dimaksud dengan wawalidi wa ma walad artinya pertalian antara Nabi Adam dan anak keturunannya. Kemudian ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wawalidi wa ma walad adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sebagai nabi yang mendirikan pondasi bangunan Ka'bah di kota Mekah. Kemudian ya, ada yang mengartikan secara umum bahwa nasab itu ke ayah ya, dan secara
secara medis pun terbukti bahwa keturunan itu dari ayah, ya, bukan dari ibu, karena yang menentukan seorang anak itu ya terlahir laki-laki atau perempuan adalah ayah, ya. Kromosomnya laki-laki X dan Y. Kalau perempuan X saja. Jadi yang menentukan jenis kelamin seorang bayi laki perempuan adalah ayah. Nah, tapi ingat bahwa nasab ditentukan oleh ayah, tapi nasib lebih ditentukan oleh ibu. Doa ibu, ridho ibu. Maka seorang ibu harus memiliki hati yang lapang. Jangan mudah kesel sama anak, kemudian kata-katanya keluar yang buruk. Nauzubillah. Jadi sekesal-kesal apapun yang keluar dari lisan ibu, hendaklah doa. Sebagaimana kita bisa mendengar kisah tentang Imam Masjidil Haram, yaitu siapa? Sudais, Imam As-Sudais. Waktu kecilnya ya sama aja dengan anak-anak yang lainnya, nakal ya, kecilnya itu luar biasa gitu ya. Jadi tapi ibunya pada saat marah, ibunya sedang menghidangkan makanan yang banyak untuk para syekh-syekh ya, orang-orang tamu-tamu mulia. Sudah kalau Arab kan dibentangkan di karpet ya, makanan, kebuli segala macam sudah banyak. Tiba-tiba Sudais ya lari-lari sama temannya dari luar masuk rumah dan mengacak-acak makanan. Coba bagaimana kalau kita, Bu? Kata-kata yang keluar apa? Ini ibunya, ukhruj, keluar sambil marah-marah. Satakunu imaman haramain. Ya, keluar, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Ya, mulut ibu. Dan sekarang beliau jadi imam Masjidil Haram karena lisan ibunya tuh, ya. Walaupun pernah juga di Indonesia ada yang begitu ya, seorang ibu yang sedang menemani anaknya ya main, tiba-tiba ada telek lancung kan, ting gitu ya, bentuknya kan bulat-bulat cakep gitu ya. Gitu, bentuk kayak menara gitu, ting gitu. Anaknya takjub lihat itu cakep banget gitu ya. Anak kecil kan aneh, warnanya coklat, bentuknya cakep. Nah kemudian ibunya kan lihat anaknya main telek, langsung dibersihin ya, diginiin. Nak jangan main telek gitu, diginiin. Anaknya marah, tantrum. Wah, gak mau, bentuk kayak tadi lagi. Suruh dibentuk kayak tadi lagi. Sedangkan udah raup sama mamanya udah diginiin. Ya Allah, ibunya sedih, nyusun teleknya disusun. Sampai gini, le kamu tuh suka nyuruh-nyuruh mama itu mbok gitu ya, orang Jawa. Suka nyuruh-nyuruh mbok gitu ya. Nanti gede jadi jenderal ya Le ya gitu. Bener, besarnya jadi jenderal anaknya. Jadi anaknya tuh suka nyuruh-nyuruh gitu. Jadi bakat jenderalnya udah kelihatan dan kecil. Iya, Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi lisan ibu sangat luar biasa menentukan nasib anak. Jadi hati-hati lisan kita. Ya. Jadi kalau anak kita pinter jawab segala macam, jangan ini, pinter banget nanti jadi pengacara gitu. Jadi ini gitu ya. Keluar kata-kata doanya Bu ya. Nah, kemudian dari tiga sumpah ini ya, bersumpah dengan kota suci, bersumpah dengan manusia yang suci yang mulia yaitu Rasulullah SAW, dan bersumpah dengan manusia ya, makhluk yang paling mulia. Ya, dengan tiga sumpah ini apa sih yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Itu adanya di surat keempatnya, di ayat keempatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh Allah telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Artinya penciptaan manusia itu ya, Allah menciptakan manusia, prosesnya itu mengalami proses yang payah ya, sejak pembuahan ya. Kemarin sudah bahwa ketika suami istri berhubungan ya, kemudian mengeluarkan sperma, sekali semprotan sperma itu mengandung 250 juta sel sperma. Dan dari 250 juta sel sperma itu semuanya berlarian menuju telur ya, ovum, indung telur. Semuanya lari. Dan yang paling tercepat, terlincah dan terkuat larinya, yang lain tertinggal, dialah yang kemudian terjadi pembuahan. Artinya sejak penciptaan aja kita sudah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi the winner, yang terbaik gitu ya.
Maka sesungguhnya kita ketika kita terlahir di dunia ini, kita udah versi terbaik ya, sehingga kita hadir ke bumi. Kita yang paling gesit, kita yang paling pintar, yang paling ini gitu, yang paling kuat, yang paling sat-sat gitu ya. Berarti semua yang terlahir insya Allah adalah udah produk yang paling baik gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa diri kita semua memiliki potensi untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang sukses, orang yang berguna, orang yang hebat gitu. Itu bahwa kita adalah the winner sejak penciptaan. Dan setelah terjadi pembuahan itu tidak langsung mentang-mentang Allah maha hebat kun fayakun langsung jadi orang, enggak ya. Berproses dari nutfah, mudghah, alaqah ya, semua proses gumpalan darah, kemudian dari jadi daging, kemudian dibungkus tulang-tulang ya. 4 bulan baru ditiupkan ruh. Semua berproses dan ibu yang merasakannya luar biasa. 3 semester pertama ya, hormon-hormon kita ya bikin kita tuh mabuk ya, serba nggak enak dan sebagainya. Itu proses yang susah payah ya. Jadi yang di dalamnya juga berjuang, janinnya, dan si ibu juga berjuang ya. Itu yang harus dipahami. Itulah sesungguhnya ya karakter kehidupan, bahwa kehidupan itu memang harus dilalui oleh proses-proses perjuangan. Nah, sampai kita ini seandainya seorang anak itu terlahir dari ibu yang diem aja nggak ngajak ngomong anaknya, maka anak itu akan menjadi anak yang bisu, dia nggak pernah mendengar kata-kata gitu ya. Maka kenapa kita berproses tuh dikenalkan nama ibu kita ya, suku kata, buku, mama gitu, semua ibu kita dengan telatennya mengajarkan berkata. Maka seorang anak tidak boleh mendebat ibunya, karena ibunya lah yang mengajarkan dia berbicara. Kalau mama dulu nggak ngajarin kamu bicara, kamu bisu, nggak bisa bicara. Sekarang udah besar, jangan pernah mendebat ibu. Iya mah gitu aja kalau sama ibu. Nggak boleh mendebat. Karena anak kita bisa belajar karena diajarkan oleh ibunya. Ya. Nah, prosesnya luar biasa, belum jalan ya, dari merangkak ya, kemudian mulai titah-titah, mulai rembetan-rembetan, mulai jalan 1-2 langkah jatuh. Tapi kita selalu bangkit lagi. Sesungguhnya kita waktu kecil udah diajarkan untuk jadi orang yang tadi berjuang, jatuh jangan ini, bangkit lagi ya. Kalau kita ya jatuh nggak mau langkah lagi, maka nggak bisa jalan. Tapi di situ kita belajar melangkah, berjalan, akhirnya bisa sampai berlari. Semuanya semuanya melalui proses, tolong didirin sayang. Semuanya melalui proses berjuang. Itu kecil banget. Proses berjuang sehingga kita bisa seperti sekarang ini ya, bisa berbicara dengan lancar, kemudian bisa berjalan bahkan berlari, semuanya melalui proses bersusah payah untuk belajar ya. Kemudian nih di ayat ini ya, ayat selanjutnya ya, ayat ke-5, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Nah, apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Nah, ini adalah proses di mana ketika manusia sudah meraih itu kehebatan lewat proses perjuangannya, udah menjadi orang yang mungkin memiliki jabatan tinggi, memiliki harta banyak ya, memiliki anak ya, keturunan gitu ya, dia udah sudah meraih kesuksesan. Banyak manusia, nah ayat ini asbabun nuzulnya adalah untuk menanggapi ucapan seorang ya yang namanya Uwais bin Haldan. Uwais bin Haldan, jadi ayat ini adalah jawaban. Asbabun nuzulnya ada seorang Uwais bin Haldan yang dia itu secara fisik kuat. Ya, kemudian secara harta dia kaya raya dan memiliki kekuasaan. Nah, kemudian dia bersikap dengan segala kesuksesannya itu dengan sikap yang angkuh dan sombong. Ya, angkuh dan sombong. Dan berkata tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Nah ini kadang manusia ya, walaupun dia terlahir seperti itu, kemudian berproses sehingga mencapai kesuksesan, apakah berupa pangkat, jabatan, harta, nama yang dikenal dan sebagainya. Kadang ada manusia-manusia
yang dia tidak meyakini ada yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang yang memegang ubun-ubunnya, yang berkuasa atas dirinya, sehingga dia merasa tinggi hati. Nah, maka ayat ini ya, asbabun nuzulnya tadi ya, yaitu Usaid bin Haldan ya, karena tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Kadang orang kalau sudah di puncak kekuasaan, lebih-lebih penguasa ya, sebagaimana terjadi pada Firaun ya, ketika di puncak kekuasaannya dia merasa berkuasa dengan kekayaannya, dengan pengikut yang banyak. Nah, dia sampai kepada tingkat mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, seperti itu. Nah, artinya sikap angkuh sombong ya, yang ada pada siapapun dicerca oleh Allah, dikecam oleh Allah, bukan hanya pada Usaid bin Haldan. Ya. Jadi manusia ketika dia sudah meraih kesuksesan, kehebatan, ya, harta yang banyak, kemudian bersikap sombong, ini dicerca oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah, diingatkan bahwa ada yang berkuasa di atas dirinya. Karena manusia itu kalla innal insana layadgha, ya. Sungguh manusia itu biasanya bersikap berlebihan, sewenang-wenang pada saat dia sudah mengalami kecukupan, ya, mengalami kekayaan dan sebagainya, kekuasaan yang luas, pengaruh yang luas, biasanya manusia terdorong untuk melakukan perbuatan towo. Towo itu melampaui batas, ya. Nah, padahal Allah ingatkan di ayat ini bahwa Allah itu mengangkat narfa'u darajati man nasya. Allah itu mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki. Diangkat derajatnya. Apakah lewat ilmunya, apakah lewat hartanya, apakah lewat jabatannya, ya, diangkat berdasarkan orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Tapi wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Tapi ingat ya, bahwa di atas orang yang berilmu ada lagi al-alim yang maha berilmu, yaitu Allah. Jadi ini bahasa yang kita sering, di atas langit ada langit gitu. Di atas langit ada langit. Di atas orang pintar ada lagi yang lebih pintar. Jadi janganlah bersikap sombong. Janganlah bersikap angkuh. Ada orang kaya, ada lagi yang lebih kaya gitu ya. Nah, harus hadir tuh dalam hati kita. Ketika kita dikasih ilmu, sadari masih banyak orang yang jauh lebih berilmu dari kita. Ketika kita dianugerahkan kecantikan, sadari bahwa ada lagi yang lebih cantik gitu ya. Jadi jangan merasa si paling-paling, si paling cantik, si paling keren, jangan. Si paling dermawan, si paling baik hati gitu. Jangan pernah merasa si paling karena di atas yang berilmu ada lagi yang alim, di atas yang kaya ada yang alim, dan yang paling teratas tentulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sikap seseorang ketika sudah meraih kesuksesan, ya, ketika dia, Masya Allah Bu Ima hadir, Masya Allah, biar anaknya sempat sehat ya Bu Ima ya. Ya Allah ya. Jadi sadari ya bahwa ketika kesuksesan itu diraih, ya, jangan bersikap sombong, arogan, atau mentang-mentang berkuasa, ya, dia mengeluarkan ya aturan-aturan yang hanya menguntungkan diri dan golongannya saja, ya. Inilah yang sedang terjadi di negeri kita ya Bu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya, 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 Masya Allah ya, luar biasa negara kita ya Allah. Mudah-mudahan Allah perbaiki negara kita ini lewat pemimpin-pemimpin. Nah, ketika sudah di atas, padahal waktu sebelum di atas minta suara kita, ya. Pas sudah di atas, ya, kebijakan, bukan bijak ya, bukan kebijakan. Kalau kebijakan kan bijak gitu. Peraturannya justru mempersulit hidup masyarakat, ya, rakyat yang dulu memilihnya.
ya. Ya ibu-ibu. Jadi nah, orang yang seperti ini ya, mereka mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada, ya, bahwa ya dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak, ya, ya dia udah mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapatkan semua keinginannya, ya. Nah, dia kemudian bersikap sombong, ya. Ini gambaran-gambaran manusia, ya, yang ketika dia sukses dia lupa bahwa di balik kesuksesannya itu pasti ada pertolongan Allah, ada tangan-tangan Allah yang bekerja, ya, bukan sekedar karena kehebatannya, kepintarannya, ya, kepiawaiannya berbisnis atau kepandaian dia dalam berpolitik dan sebagainya. Tetapi di situ memang Allah kehendaki sehingga terjadi, ya. Nah, dia telah menghabiskan harta yang banyak katanya, ya, untuk mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Orang yang seperti itu, ya, mereka itu apakah mereka mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya, ya. Jadi orang kalau sudah sampai puncak, ya, kehidupan dia yang klimaks, ya, semuanya dia punya, itu kadang sikapnya itu membuat dia lupa diri, lupa bahwa semua perilakunya dipantau, dilihat oleh Allah, ya. Jadi kalau orang-orang yang berlaku zalim seakan-akan walaupun dia ngaku beriman, tapi kok perilakunya tidak menunjukkan kalau dia itu dipantau oleh Allah, kelak akan dihisab. Nah, seperti itu kayaknya seperti tidak ada, ya, ya, keyakinan mereka terhadap hari akhir gitu. Ketika berbuat zalim kok enak-enak aja berbuat zalim gitu. Tidak, seakan-akan tidak nyadari bahwa akan ada penghisapan, ada pengadilan di hadapan Allah. Maka kalau misalnya orang itu punya keyakinan terhadap hari akhir, maka keyakinan itulah yang membuat dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan zalim. Karena dia takut nanti akan ditanya Allah, dia takut akan hisab dan lain sebagainya. Nah, yang terbanyak adalah, ya, ngaku beriman tapi perilakunya menunjukkan seakan-akan dia tidak merasa dipantau, dilihat oleh Allah, ya. Itu yang banyak terjadi, ya. Sehingga mereka merasakan bahwa apa-apa yang didapatkannya hanya berdasarkan kehebatannya. Padahal Allah katakan, ya, bahwa mereka tuh bisa seperti itu karena Allah berikan kepada dia potensi-potensi, alat-alat untuk mencapai kesuksesan. Allah kata, alam naj'al lahu ainain. Mereka bisa sukses, Allah kasih, ya, 2 mata, sehingga dengan matanya itu dia bisa melihat, ya, bisa melakukan hal-hal yang membuat dia jadi sukses, ya. Kemudian walisanau wasyafatain, ya, 2 bibir, ya, lisan dan 2 bibir, sehingga dengan lisan yang diciptakan oleh Allah, kemudian bibir yang diciptakan oleh Allah, dia memiliki kemampuan public speaking yang bagus, ya, untuk misalnya dia usaha, dia bekerja, dia ngajar, dia jadi MC, dia jadi apa gitu, ya, dengan potensi lisan dan bibirnya itu yang semua itu adalah pemberian dari Allah, potensi-potensi. Nah, dia nggak menyadari itu, maka Allah ingat bahwa kamu hebat begini, ya, kamu ini karena Allah kasih kamu mata, bibir, lisan, ya, sehingga bisa mewujudkan, ya, impian-impiannya, kesuksesannya. Nah, kemudian Allah berikan wahadainahun najdain. Nah, Allah beri petunjuk 2 jalan. Nah, jalan itu adalah, ya, jalan kebaikan dan keburukan, ya, sebagaimana di surat Al-Fajr, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah kasih petunjuk jalan, ada 2 jalan, ya, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Disitulah manusia itu sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih, ya.
punya kebebasan untuk milih. Kalau makhluk lain tidak ada hak pilih, ya. Semua mereka didesain oleh Allah tunduk dan patuh, ya. Misalnya matahari, ya, mereka, wahai matahari, bulan, datanglah kepadaku dengan terpaksa maupun sukarela, gitu ya. Jadi mereka tuh tidak ada pilihan. Ya sudah, kata aku datang kepadamu dengan sukarela. Jadi mereka tidak ada hak pilih seperti manusia. Kalau manusia punya hak pilih, in takfur, kalau engkau mau jadi kafir, kafir. Ya, in tu'min, apabila kamu mau beriman, beriman. Tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi, gitu ya. Sama, dibentangkanlah dua jalan. Jalan kebaikan, jalan yang keburukan. Kita mau milih yang mana? Nah, itu. Jadi dibentangkan oleh Allah dua jalan. Ya. Kemudian Allah di ayat 11-nya, ya, mengatakan falaqtahamal aqobah. Ya. Nah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, kebanyakan manusia tidak mau memilih jalan mendaki dan sukar. Kalau dua jalan itu penggambarannya ada jalan nanjak, seperti manjat gunung, dengan jalan turun, biasanya paling senang jalan yang mana? Nanjak apa turun? Turun ya, sukanya kalau turun tuh nggak usah effort tenaga gitu ya, udah gitu ya, gampang. Nah, terus nyampe, apalagi tukang beca ya, tukang beca kan turunan seneng gitu. Turunan seneng tuh, iya, kalau turunan dia seneng, nggak perlu goes gitu ya, nggak perlu ada tenaga. Nah, manusia juga banyak yang memilih jalan yang menurun, ya, bukan jalan yang nanjak, ya. Karena jalan nanjak itu penuh dengan kesukaran, ya. Jadi kalau hari ini hidup kita dihadapkan oleh kesulitan, ya. Kesulitan itu berarti kita mau nanjak, Bu, mau naik. Mau derajatnya mau diangkat, gitu. Jadi kalau ibu menemukan kesulitan dan berusaha untuk menjalani kesulitan itu dengan baik, ya, tantangan yang Allah berikan tuh kita bisa jalani, ya, lulus, maka sesungguhnya kita sedang menuju jalan yang tinggi, derajat yang tinggi, ya. Tapi kalau kita tuh hidup di dunia ini, ya, jalan menurun, yang enak-enak aja milihnya, ya, yang santai, yang nggak usah terlalu pusing-pusing mikirin, nggak terlalu capek-capek gitu ya, nggak mau capek nuntut ilmu, nggak mau capek praktekin amal, ya, nggak mau itu ya, banyaknya yang santai-santai, itu berarti sedang jalan menurun. Lah kalau turun, kita nanti turunnya ke jurang. Banyak orang yang kemudian ya hidupnya mageran, nggak mau pusing mikir ini mikir itu, udah jalanin aja santai, mengalir aja. Ih, kalau namanya mengalir itu nyarinya ke yang tinggi apa yang rendah? Rendah. Kalau kita jalanin hidup aja nih seperti air, ngalir aja kata. Kalau hidup kita hanya ngalir aja, itu pasti akan sampainya pada kerendahan. Ya, kalau rendahnya sungai jernih nggak apa-apa. Lah kalau rendahnya Spiteng, gimana? Iya, ya artinya hidup itu pilihan, ya. Maka tadi memang sedikit orang yang memilih jalan yang mendaki. Padahal jalan mendaki, jalan yang sulit akan mengantarkan kita kepada ketinggian, kemuliaan. Tapi jarang, hanya segelintir sedikit orang yang mau berlelah-lelah mendaki. Itu hidup kita. Jadi kalau hari ini kita tidak berlelah-lelah, tidak berpayah-payah, maka nasib kita akan sampai kepada sesuatu yang rendah. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi hari ini mumpung masih diberi sehat sama Allah, akal masih fresh, belajar, ya. Fisik masih sehat, yuk belajar. Jangan kita masih muda tapi perilaku kayak orang jompo. Ya kan? Banyak sekarang katanya Gen Z gitu ya. Gen Z katanya perilakunya kayak jompo, udah mau santai-santai, maunya jalan-jalan, maunya enak-enak. Padahal masih muda. Muda tuh waktunya berjuang. Ya, berjuang, mendaki, lelah, capek, iya. Terlelah kemudahan-kemudahan, ya, iya. Ya, medsos gitu ya. Padahal medsos juga ya
Medsos juga bermata dua kan, ya. Dia bisa mengantarkan seseorang pada kemuliaan, kehebatan gitu, bermanfaat gitu, atau dia justru banyak membuang-buang waktunya dengan sia-sia. Tergantung man behind the game, ya. Orang di balik medsos itu siapa gitu. Semua itu tergantung kitanya. Ya, kalau menjadikan medsos itu hanya sebagai sarana joget-joget, TikTok kan dulu awalnya TikTok itu ya konotasinya joget-joget. Padahal sekarang TikTok itu tergantung kita mau gunakan untuk apa, ya. Betapa banyak orang yang menggunakan TikTok untuk dakwah, untuk edukasi yang baik-baik, kemudian bahkan bisa sarana yang sangat efektif untuk mencari cuan sebagai affiliate, ya, afiliator, ya, di rumah tapi dia sharing ini, ya, Masya Allah. Dan itu banyak banget ya konten-konten kreator ya yang baik-baik gitu ya. Tergantung kita menggunakan alatnya. Kayak pisau di tangan penjahat itu untuk nusuk gitu ya, mematikan. Tapi pisau di tangan dokter bedah itu untuk menghidupkan, menyembuhkan penyakit. Jadi bukan pisaunya, tergantung orang yang megang pisau. Sama medsos juga, Bu. Ya, kita nggak bisa ini dari medsos ya. Karena memang sekarang dunianya itu. Ya, sama kayak anak zaman dulu, zaman batu. Ya, anak-anak zaman dulu katanya senangnya ngukir-ngukir batu. Mungkin diomelin sama emaknya, main batu terus gitu. Karena dulu alatnya batu gitu ya. Terusnya mungkin zaman kita kertas ya, baca komik, baca Petruk Gareng gitu ya zaman dulu tuh ya. Ibu kita marah, baca komik terus gitu ya. Emang zamannya begitu, sekarang zamannya kita main HP terus ya gitu ya. Padahal bisa diarahkan HP-nya, Yuna bikin ini gitu ya. Anak saya bikin anime gitu ya, anime gitu ya, bikin gambar-gambar gitu kelas 2 SD waktu itu, sampai ada yang berani bayar 200.000 per satu gambar. Si Neng akhirnya punya duit, dan dia bikin, ya Allah saya juga nggak nyangka kok dia bisa bikin kelas untuk ngajarin orang anime. Iya, dan pakai, Neng kamu dari mana? Itu waktu COVID itu masih kelas 2 SD dia. Jadi, nak pakai ini tapi yang bermanfaat ya. Dia bikin gambar-gambar. Gambarnya itu cantik-cantik pakai hijab gitu ya, perempuan gitu ya. Dia bikin cerita, bergerak. Kok bisa, Neng? Dari mana? Lihat di YouTube mah. Terusnya dia ngajarin, dan murid-muridnya itu gede-gede. SMP gitu. Lah, Neng, gitu. Mereka tahu nggak kamu kelas 2 SD? Nggak tahu katanya. Ya, jadi gunakan ya itu untuk kebaikan ya. Nah, jadi falak tahamal aqobah ya. Jadi memang jarang orang yang memilih untuk hari ini ketika kita berlelah-lelah, hari ini berlelah-lelah ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, nanti berakhir dengan kebahagiaan. Kalau dunia nanti dia misalnya 5 tahun ini dia berjuang gitu ya untuk urusan bisnisnya kah, urusan dunianya, nanti 5 tahun ke depan dia udah merasakan hasil dari jerih payahnya. Kan sama ya Bu, orang-orang dagang ya. Mungkin kalau nyewa dagang tuh jangan sebulan masih sepi pembeli langsung tutup. Jangan. Orang tuh belum tahu, belum lihat tokonya ya. Lihat belum 3 bulan, terus aja gitu. Sampai nanti orang tahu di situ ada toko dagangan kita yang bagus gitu. Ntar kadang kita nggak sabar menjalani proses-proses itu sehingga mudah patah arang gitu ya. Udah sebulan nih sayang sewanya, itu resiko ya, sewanya bayar segini belum nutup gitu, baru sebulan orang belum pada di situ ada toko gitu kan ya. Nah tapi udah 2 bulan 3 bulan mulai bertambah tuh customernya terus aja kan. Yang penting kita produknya bagus, pelayanannya excellent, yang baik ya, ramah dan sebagainya, insya Allah gitu. Nah itu berkembang lama-lama tokonya rame ya. Jadi falak tahamal aqobah ya. Nah, jadi dan kami menunjukkan tadi tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Nah, jadi senangnya jalan yang instan ya, jalan yang instan. Nah, kalau sistem di negara kita, ya Allah udah jalannya susah, anak-anak kita tuh ya berjuang. Kayaknya Masya Allah, kayak Umi tuh terpikir gini, ya Allah untuk anak Umi sih beasiswa ya banyak gitu gitu. Maksudnya kita kuliahin anak 4 tahun ya S1 itu kan habisnya ratusan juta Bu. Anak Umi yang EGM tuh UGM 3,5 tahun itu habis 250 juta.
tuh kuliah. Seandainya gitu ya, seandainya terusnya kerja, terus gaji UMR kayak sakit hati banget gitu ya, ngeluarnya ratusan juta gitu, terusnya kerjanya UMR gitu ya. Ya alhamdulillah aku enggak ya, kerjanya langsung alhamdulillah gitu ya gitu. Makanya yang sama anak kedua, nak kalau kamu misalnya kuliah nih baru lulus nih ya, baru selesai skripsi. Kalau kamu kerja di sini gaji UMR, kata mama, sebelum ada omongan kabur aja dulu, Umi tuh udah pikir begitu. Mending kamu pergi ke Australia, jadi tukang petik jeruk kayak atau apa gitu ya. Jadi apa kayak, tapi gaji 60 juta. Kamu habiskan katanya rata-rata 17 sampai 20 juta untuk makan sehari-hari. Sudah ada 40 juta. 40 juta kamu simpan. 2 tahun kamu udah uang 500 juta lebih. Di sini mau bikin usaha. Saya sampai begitu sama anak saya. Sebelum ada kabur gitu, saya udah mikir gitu. Lah misalnya itu yang beasiswa ya. Beasiswa anak saya gitu. Kalau mesti ngeluarin sampai ratusan juta terusnya gaji UMR. Kayaknya nyesek banget gitu ya. Kita sebagai ibu nyesek gitu. Kuliahinnya mahal banget gitu. Kerjanya nggak dihargai tenaga mereka, kecerdasan mereka. Kan ada yang lulusan S2, kuliah udah capek-capek, pas jadi dosen gajinya cuma 2,5 juta. Ya Allah, nyesek banget ya, nggak dihargai. Di luar negeri. Nah ini kita sistem kita yang rusak, sistem kita nih. Jadi bukan kita yang salah, negaranya juga nggak salah, pejabatnya yang salah. Kita itu negara di sarang penyamun. Para penyamun jadi mereka tuh ya. Ya Allah ya Rob ya. Jadi akhirnya perjuangan kita untuk hidup itu jadi jauh lebih sulit, lebih susah dibanding negara lain gitu ya. Jadi ya. Ini lagi jalan mendaki semuanya ya. Mendaki, dan mendakinya tambah berat lagi kalau sistemnya nggak mendukung. Kayak kita nih sistemnya nggak mendukung, berat lagi mendakinya. Indonesia luar biasa ya, berat banget gitu ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kita semua sedang mendaki. Udah mendaki sukar pula. Ya. Jadi Aqobah itu ya. Wa ma adraka mal Aqobah. Ya. Ya. Dan tahukah kamu apakah jalan mendaki dan sukar itu? Udah mendaki sukar pula. Ya, ada durinya, ada batu-batu licinnya gitu ya. Kalau kita nggak benar-benar kuat, mental kita kuat, fisik kita tergelincir lah, kita licin, jatuh lagi, daki lagi, itu berat banget ya. Nah, ini gambaran kita nih hidup di Indonesia ya ini, jalan mendaki dan sukar. Masya Allah ya, luar biasa. Ya coba aja gaji guru di Indonesia berapa, di luar negeri berapa gitu. Padahal orang Indonesia pinter-pinter loh, cerdas loh. Kalau Umi gini ya, Umi merasakan gitu bahwa orang Indonesia tuh pertama kreatif. Kita lihat dari sisi masakan aja. Itu menunjukkan orang Indonesia pinter-pinter. Umi tuh Malaysia, mau di Penang, mau di Kedah, mau di ini. Kan berkunjung berapa kota gitu ya. Itu yang namanya sambal gitu-gitu aja, mana kagak enak sambalnya. Bener. Artinya orang Indonesia kreatif banget loh otaknya. Sambal di Indonesia, Masya Allah, enak-enak banget ya. Sambal itu, kita kalau dihitung tuh sambal Indonesia ya, ada sambal geprek yang kayak gitu, maca, terusnya dabu-dabu, Masya Allah, sambal bawang, sambal terasi, semuanya. Itu Bu, dari situ aja, dari masakan, menunjukkan kalau orang Indonesia kreatif dan cerdas. Itu ya. Dari satu, artinya negara lain makanan khasnya ya gitu-gitu aja Bu. Jepang ya gitu-gitu aja, ramen ini gitu dong. Kalau Indonesia coba Bu, dari satu suku aja, Padang misalnya udah macam-macam, Sunda udah macam-macam, Betawi. Wah, dari masakan aja menunjukkan orang Indonesia kreatif dan cerdas. Karena begitu beragam masakan kita. Ya, beda di luar negeri tuh makanan gitu-gitu aja. Kemanapun nih, itu Umi ngeliat gitu. Dari situ Umi berpikir, orang Indonesia tuh cerdas banget, cerdas, kreatif gitu. Dari sisi makanan, belum lagi dari pakaiannya, budayanya, kita beragam banget gitu. Itu menunjukkan kalau orang Indonesia tuh kreatif-kreatif dan cerdas-cerdas. Dan saya ingat banget ucapan almarhum siapa tuh, yang meninggal tuh, yang istri suaminya BCL. Kan orang Malaysia ya, Ashraf ya. Kata Ashraf, orang Indonesia itu adalah orang yang berpikir solutif, berpikir cara
jalan keluar. Contoh dia gampang, misalnya kayak 3 in 1. Kemudian orang terpikir untuk jadi joki. Ya kan? Ya karena kita tuh hidup kepepet jadi serba cerdas gitu ya. Joki Bu, dulu ponakan Umi dulu zaman dulu sekali itu jadi joki mobil gitu, sehari bisa dapat banyak banget. Ya. Itu joki. Kemudian hujan, mana ada negara lain ojek payung gitu. Ya kan? Orang Indonesia hebat. Sekarang Bu, lebih hebat lagi. KTP kita rusak itu diservis, ada kan? Jadi cakep lagi. Ada aja. Sepatu udah di-sol. Artinya orang Indonesia sangat solutif dan kreatif gitu. Luar biasa loh, cerdas banget orang Indonesia. Kalau mikir-mikir, iya ya orang Indonesia tuh cerdas. Negara lain tuh gak kepikir kayak gitu. Karena hidupnya nyaman kali ya. Karena mereka hidupnya nyaman, jadi otaknya nggak kalau kita kan sering mentok gitu ya. Urusan susah jadi kreatif mikir bagaimana caranya, itu luar biasa. Jadi semakin kita keluar negeri itu kita bangga sama jadi orang Indonesia, pintar-pintar orang Indonesia, kreatif orang Indonesia gitu. Jadi ya terasa begitu. Ya, hanya saja ya itulah kita salahnya di pemimpinnya ini. Kalau pemimpin kita bagus luar biasa bangsa Indonesia. Belum lagi kalau bicara keindahan alamnya, Masya Allah Indonesia itu luar biasa. Ya. Nah itu kemudian tadi wama adoro kamal aqobah, ya. Jadi ya, dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu, ya. Berarti kita nih semua menjalani tadi jalan mendaki, apalagi kalau dalam rumah tangga ya Bu ya, kita dari nol ya gitu. Kita kan banyak kan gitu ya, kayak di pom bensin ya, dari nol ya gitu. Anak sekarang mana mau diajak dari nol gitu ya. Apalagi perempuan-perempuan independen yang mereka tuh udah punya karir, mana mau diajak dari nol, ya kan? Makanya sekarang ya gitu, laki-laki tuh harusnya sebenarnya harus lebih hebat, provider gitu ya. Nah kalau enggak ya susah, karena perempuan-perempuan sekarang lebih ini ya, banyak yang sukses gitu ya, independen, mandiri gitu. Nah diajak dari nol mana mau, kita aja dulu lugu ya. Mau, zaman kita lugu mau diajak dari nol ya. Bu Yanti dari nol nggak? Anak sekarang mana mau dari nol. Iya, artinya dia udah level berapa ya, laki-laki yang mau sama dia harus ngikutin levelnya dia gitu. Makanya sekarang kan ya fenomena itu ya nikah tuh udah mulai ini ya, karena ya kayak gitu. Iya, kayak gitu karena dia udah levelnya beda gitu. Kalau kita kan ya dulu ya mau aja diajak nol ya gitu. Masa dan kita mengalami itu proses ya, bagaimana berumah tangga dari rumah jadi kontraktor ya. Dari siapa yang nggak ngerasain kontraktor? Hebat kontraktor. Ya, ngerasain kan? Nah, ya, Masya Allah kan kita kalau ngerasain kayak gitu jadi lebih bersyukur, nikmatnya terasa gitu ya dibanding saya udah langsung enak gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi kita menjalani tadi jalan mendaki yang sukar. Tapi apa yang dimaksud dengan jalan mendaki dan sukar di sini? Ya, ya artinya jalan mendaki yang sukar itu yang jarang banyak orang menempuhnya. Yang pertama Allah katakan, apa tuh jalan mendaki dan sukar? Yang pertama fakku raqabah. Ya, fakku raqabah, karena orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan ini. Ya, yaitu orang-orang kaya, orang-orang tajir ya yang bisa melakukan ini, yaitu memerdekakan budak, hamba sahaya ya. Artinya artinya fakku raqabah ini satu amalan mendaki sukar, tapi itu akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kalangan sahabat aja yang bisa melakukan itu sedikit. Yaitu salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Karena untuk bisa memerdekakan budak harus memiliki kekuatan finansial, duit yang banyak sekali, karena mahal untuk memerdekakan budak. Ketika
dimerdekakan juga bukan untuk keuntungan pribadi, nanti budaknya itu akan dipekerjakan untuk diri dia, tidak, ya, dibebaskan, ya, kemudian benar-benar tidak kemudian berpindah tangan menjadi budak dia, tidak, tapi benar-benar dibebaskan. Nah, dan itu hanya kalangan-kalangan sedikit, ya, artinya orang-orang tajir, orang-orang kaya raya yang melakukan itu, karena itu sangat ibadah yang sangat luar biasa, memerdekakan budak, ya, sehingga tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, sekarang, ya, Islam memerdekakan budak dengan cara-cara seperti itu, dengan cara orang kaya yang memerdekakan. Lama-lama perbudakan hilang. Dan pembebasan budak, ya, kalau sekarang itu mungkin, ya, budak sekarang itu yang masih ada adalah tawanan perang. Sekarang masih ada, seperti tawanan perang Palestina, ya, yang ditawan oleh Israel atau sebaliknya, ya, dan itu mereka harus ditebus, ya, atau pertukaran, ya, pertukaran tawanan perang. Jadi orang yang mampu melakukan itu, ya, memerdekakan orang yang dalam tawanan perang kemudian dibebaskan, itu adalah orang-orang yang melakukan fakku raqabah, ya, melakukan pembebasan. Atau, ya, kebebasan, kewajiban memerdekakan budak dalam Islam itu dijadikan satu aturan-aturan dalam Islam, sehingga dengan cara yang smooth, ya, secara yang tidak frontal, perbudakan berkurang lama-lama hilang. Yaitu Allah memberikan, ya, tebusan dosa atas pelanggaran-pelanggaran dengan cara fakku raqabah. Seperti pelanggaran apa? Pembunuhan. Kalau ada orang membunuh secara tidak sengaja, ya, maka tebusannya dia harus memerdekakan budak, ya. Atau orang yang bersumpah palsu, kemudian dia ketahuan dia melakukan sumpah palsu, maka dia untuk menebus dosanya dia harus memerdekakan budak. Atau zihar. Zihar itu adalah seorang laki-laki yang mengatakan istrinya mirip ibunya, itu nggak boleh. Jadi hukumnya kalau dia berhubungan seperti berzina. Misalnya kamu kok punggungnya, kamu kok wajahnya kayak ibu, itu nggak boleh kata-kata kayak gitu ke istri. Karena ketika berhubungan jadi seakan-akan berhubungan dengan ibunya. Namanya zihar dalam Islam. Kalau seorang laki-laki terlanjur menyamakan istrinya dengan ibunya, kamu kok kayak ibu sih kalau ini gitu misalnya, ya. Menyamakan fisiknya dengan ibunya, ya, kalau sifat enggak physically, ya, dengan ibunya, maka itu zihar. Harus dia menebus, kalau mau kembali pada istrinya, dia harus menebus istrinya dengan memerdekakan budak. Sehingga dengan ketetapan-ketetapan ini perbudakan lama-lama hilang, ya. Nah, dijadikan tebusan budak itu sebagai tebusan yang paling mahal. Nah, jadi orang yang bisa melakukan ini sedikit. Kalaupun ada orang kaya tidak mau melakukan ini karena harus mengeluarkan banyak harta, ya. Nah, kalau untuk zaman sekarang, ya, tadi tawanan perang. Nah, tetapi sebagian ulama mengartikan, ya, bahwa fakku raqabah membebaskan orang yang terbelenggu dari apapun. Misalnya dia membebaskan orang dari terbelenggu kemiskinan. Itu kan orang miskin kan seperti terbelenggu dengan kemiskinannya. Atau orang yang bodoh terbelenggu dengan kebodohannya. Maka orang yang melakukan, membebaskan orang dari kebodohan, membebaskan orang dari kemiskinan, itu disamakan dengan fakku raqabah. Fakku raqabah, ya. Ya, membebaskan orang dari kesulitan. Nah, itu, ya. Nah, kemudian apa lagi? Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumi di masghabah. It'am, yaitu memberi makan. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Jadi fakku raqabah itu kalau dilihat itu semuanya terkait dengan materi, harta, berjuang dengan hartanya gitu. Ya, karena berjuang dengan harta juga perjuangan yang berat bagi orang-orang yang memiliki sifat pelit, ya, sayang hartanya ditumpuk-tumpuk, ya. Maka ketika seseorang, ya, orang kaya, kemudian dia bisa
ya, membebaskan dirinya dari sifat kikir, itu bagaikan orang yang telah menerjang 70 bentengnya setan. Jadi kalau orang kaya mau sedekah itu sama setan satu lapis, dipikir jangan nanti harta kamu berkurang. Kasih lagi pikiran ber-70 ya halangan benteng supaya tidak jadi melakukan hal-hal yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, seperti itu. Jadi it'am, memberi makan di hari paceklik, kelaparan. Nah, mungkin kita merasakan yaitu saat Covid ya. Covid pada saat orang sulit ya, yang apalagi yang non formal ya, yang pedagang-pedagang harian ya, kerja-kerja harian ya, itu sulit untuk mencari nafkah ya, maka Masya Allah gitu ya, ketika di Jakarta itu mengambil kebijakan PNS untuk menyisihkan sebagian dari itunya ya, bukan gaji sih, dari tunjangan apanya gitu ya, oleh Pak Anies ya. Di ini kan kalau kalian kan masih punya gaji tiap bulan, ini tunjangannya kasih ya buat saudara kita yang tukang bakso, tukang somai gitu ya. Orang akhirnya dijadikan itu ya sebagai inian, diberikan sembako dari harta dari tunjangan PNS sebagian diambil. Itu pemimpin yang luar biasa ya. Jadi mikir bagaimana nih caranya gitu. Itu sama termasuk it'am, memberi makan di hari kelaparan. Ya, dengan apa? Dengan harta yang dimilikinya. Maka itu luar biasa. Sedekah di hari biasa itu biasa saja, tapi sedekah di hari kita juga mungkin membutuhkan gitu. Ya, membutuhkan. Kita juga butuh tapi kita bisa mengeluarkan. Itu luar biasa. Ya. Jadi termasuk jalan mendaki ya adalah tadi ya it'am fi yaumidhi masghobah, memberi makan di hari kelaparan, di hari paceklik. Yatiman dza maqrabah ya. Dan memberi dan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, anak yatim. Yatim itu kan artinya ya selalu konotasinya dengan kesusahan, keterlambatan, kesendirian ya. Anak yatim itu kan kekurangan bukan hanya harta ya, tetapi kadang mereka kekurangan kasih sayang, kekurangan figur ayah ya. Maka di sini disarankan adalah justru yatim yang masih ikatan kerabat. Sebenarnya ketika sistem ini dijalankan dengan baik, bahwa setiap keluarga itu mengcover yatim di lingkungan kerabatnya. Ya, misalnya satu keluarga nih punya anak 5. Dari anak 5 ini kan biasanya ada yang sukses kan, ya, ada yang sukses. Kemudian tiba-tiba misalnya ada yang qadarullah nih meninggal ayahnya gitu ya, maka jadi yatim. Sebenarnya kalau 5 saudara ini benar-benar kompak, itu tidak ada istilah anak yatim yang putus sekolah, karena dia akan di cover sama omnya kah, atau pak D-nya kah, atau budenya, itu yang paling utama. Jadi tidak misalnya lulus SMA, yuk pak D-nya ayo kita ini dikuliahin, di cover oleh keluarga besarnya gitu. Nah, sistem ini belum benar-benar di Indonesia belum benar-benar berlaku. Ya, kadang ya saya sering dengar langsung dari single parent gitu ya, ketika suaminya meninggal dengan dia punya anak yatim 4, dia waktu itu hanya guru TPA gitu ya, itu saudara dari bapaknya tuh nggak ada yang peduli, padahal orang-orang kaya gitu nggak ada yang peduli. Akhirnya dia berjuang sendiri benar-benar ya, Masya Allah, sekarang diangkat derajatnya sama Allah. Itu binaan Umi ya, sekarang beliau tuh guru di rumah tajwid, dan murid-muridnya di luar negeri itu yang sekarang kan pakai Skype ya. Sekarang Masya Allah hidupnya ini diangkat derajatnya, dan diangkatnya itu dengan Al-Quran ya. Dari tadinya enggak ini, ternyata Umi ajakin liko, udah liko bagus, ternyata ikut rumta, emang aslinya keluarga besarnya emang suaranya bagus-bagus gitu ya. Jadi sekarang benar-benar jadi guru kepercayaan Ustadz Hertanto ya. Jadi beliau tuh pegang murid-murid dari luar negeri, Jerman. Sekarang ini jam tangan dia dari Jerman, tasnya dari murid-murid yang di luar negeri. Umi merasakan betapa orang yang diangkat derajatnya oleh Al-Quran.
Dan itu melalui jalan yang sangat sukar, dia ngedidik anaknya 4 dengan gaji hanya sebagai guru TPA. Bayangin guru TPA berapa sih gitu. Terusnya dia nyambi privat ngajar ngaji. Tapi hari ini ya beliau merasakan ya betapa ya perjuangan yang luar biasa. Sekarang anak-anaknya sukses ya, ini luar biasa. Nah itu ya. Nah, harusnya perjuangan dia tidak akan sekeras itu kalau kemudian keluarga dari suaminya itu merangkul gitu ya, nggak akan sesulit itu. Misalnya ada Pak D-nya itunya ini ya yang merangkul, yang membantu anak-anak yatim itu. Nah ini yang harus disadarkan. Jadi yatim pertama yang harus kita ini adalah kerabat. Pahalanya 2. Pertama pahala menyantuni yatim, yang kedua silaturahim. Jadi kita dekat, ipar kita tuh jadi sayang sama kita, ikatannya lebih ya. Jadi Umi ketitipan yatim itu 2, kakak sulung meninggal di usia 48, yatimnya 2. Itu udah kuliahnya bareng-bareng semesternya, Umi yang nguprak-nguprak, ayo ini bayar semester, ayo segini kita cover. Nah yang terus adanya, terus kita cover sampai udah mentas kerja ini mentas, rasanya ya Allah bersyukur. Jadi nggak perlu tuh ada anak yatim yang putus sekolah. Kalau keluarga besar ada yang menggerakkan, ada yang mempelopori, harus ada yang kuprak-kuprak gitu. Ngingetin, ayo kamu mau nyumbang berapa buat semesteran ini, ayo kita gitu. Harus digitukan. Ya. Jadi kalau sekarang karena keluarga lepas tangan, akhirnya yatim tuh mengandalkan dari santunan anak yatim gitu. Yang mungkin di wilayah-wilayah tertentu hanya setahun sekali. Ya, hanya muharraman. Ya gitu. Kalau rutin alhamdulillah. Ya rutin. Ya itu pun kan nggak seberapa ya Bu, mungkin SPP saja. Sementara kebutuhan yang sangat ini ongkos sekolah itu kan, Masya Allah, itu siapa yang mau cover kalau bukan keluarga besarnya gitu. Ya ini, jadi ketika orang melakukan itu berarti dia melakukan tadi perjalanan mendaki dan sukar. Karena dia harus melawan rasa pelitnya, rasa ininya, itu harus dilawan oleh dia ya. Nah, jadi miskinan ya, jadi yatiman dza makrobah. Jadi siapa anak yatim? Yang kerabat dulu yang paling kita utamakan. Kalau kerabat itu udah kita cover semua, baru tengok kanan kiri yatim lingkungan kita. Jangan kita rajin menyantuni yatim lingkungan kita, tapi ponakan kita gak kita perhatikan ya. Jangan, prioritaskan yang kerabat dulu, kita cover dulu ya. Nah baru yatim yang bukan kerabatnya ya, seperti itu. Kemudian au miskinan dza makrobah ya, au miskinan dza makrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ya Allah, udah miskin fakir ya. Jadi ini udah, kalau miskin kan orang yang memiliki pendapatan tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau orang miskin mah banyak. Orang miskin banyak. Ya, misalnya kebutuhan dia 10 juta gitu. Udah yang primer gitu. Tapi pendapatannya hanya 5 juta, itu udah miskin. Ya. Kalau fakir benar-benar sudah tidak punya pendapatan ya seperti gepeng ya, pengemis, maksudnya bukan pengemis yang profesi ya. Kemudian orang-orang yang tinggal di gerobak ya, atau di rumah-rumah kumuh kardus-kardus, itu fakir, bukan miskin lagi, fakir gitu ya. Iya, nggak ada punya penghasilan gitu ya. Tapi kalau yang miskin masih punya penghasilan, meskipun penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya aja belum mencukupi gitu ya. Yang primer, iya, misalnya dia hitungan hidup standar Indonesia mesti satu orang berapa gitu, katakanlah mesti satu orang itu standarnya 1 juta. Nah dia sekeluarga mesti 5, gaji dia cuma 3 juta, berarti kan saya udah miskin. Dia butuhnya 5 juta harusnya standar hidup layaknya, tapi gaji dia cuma 3 juta, itu udah miskin. Kadang kita ngeliat miskin tuh, punya motor, orang zaman sekarang masa nggak punya motor gitu kan, suka gitu ya. Orang suka, Mi, kayaknya itu deh Mi, dia punya motor. Lah motor mah sekarang itu ya. Jadi jangan lihat itunya, atau rumahnya gede gitu. Ya katanya rumah ituan orang tuanya dulu, belum dibagi-bagi warisan gitu ya. Dia nempatin rumah. Jangan lihat itunya. Ya, lihat dari dia penghasilannya, cicilannya.
Waduh, kalau cicilan itu masuk udah gaya hidup dah ya. Yang harusnya belum layak beli mobil, maksudnya KPR rumah belum lunas, udah ngambil lagi mobil. Ya udah, KPR rumah aja kan harus sudah sepertiga dari gaji, ya kan? Kalau nggak sepertiga gaji kan nggak ACC, ya kan? Nah, udah sepertiga untuk bayar KPR, mengajukan lagi kredit mobil, ya sudahlah, ya. Itu bukan miskin, itu mah gaya hidup, maksain gitu. Belum waktunya punya mobil, maksain punya mobil. Kebutuhan, iya sih kalau bilang butuh pasti butuh. Nah sekarang kan banyak Grab car, ada gitu, nggak usah maksain sesuai dengan standar hidup gitu ya. Nah itu bukan miskin, itu kegayaan itu. Ya, ya, au miskinan. Nah itu ya. Jadi tadi apa saja yang dimaksud jalan sukar dan mendaki? Artinya banyak orang yang nggak mau melakukan ini nih karena susah, ya. Padahal mungkin hartanya banyak, tapi pelit, nggak mau ngeluarin. Tadi yang pertama fakur rokobah, membebaskan budak sahaya. Kalau zaman sekarang tadi membebaskan orang dari kemiskinan, ya, membebaskan orang dari perbudakan, trafficking. Sekarang ada juga kan perbudakan orang dijual gitu untuk ini gitu ya. Ya, atau orang yang terlilit hutang ya sehingga tergadai hidupnya gitu ya, dia itu dibantu ya, terlilit hutang yang seperti itu yang sebenarnya utangnya juga untuk makan gitu ya. Nah ini gorimin kan, kaum gorimin. Nah, orang yang melakukan itu dia berarti telah membebaskan ya terbelengguan seseorang ya, baik harta maupun terbelenggu kemerdekaan dirinya gitu ya. Misalnya dia punya hutang ya, kemudian karena dia punya hutang dia dipekerjakannya apa, untuk trafficking gitu ya, penjualan manusia, atau dia dipaksa untuk menjadi admin jundol ya, jadi dia di keluar negeriin, orang berhutang nih, wah dia ditekan karena dia punya hutang, kamu harus mau ya aku kerja di luar negeri, tapi di luar negerinya dia jadi admin judi online. Dia nggak mau melakukan itu tapi dipaksa karena dia punya hutang. Nah ini termasuk orang yang terbelenggu kan. Nah kemudian berapa sih hutang kamu? Misalnya ada yang bebasin, hutang kamu berapa? 35 juta. Nih aku bayarin, bebaskan dia. Nah akhirnya dia nggak dipaksa untuk keluar negeri, untuk kerja di sana dipekerjakan, misalnya kayak perempuan jadi perempuan ini gitu ya, atau yang laki-laki dipekerjakan di tempat perjudian. Nah ini juga manusia-manusia yang terbelenggu oleh hutangnya sehingga dia tidak punya kebebasan, nah dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkannya gitu ya, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang mudorot gitu. Nah orang yang bisa memerdekakan tuh, itu namanya fakur rokobah, keren ya. Nah itu kan butuh duit banyaknya. Nah itu kemudian memberi makan orang ya pada masa susah paceklik ya, seperti itu. Kemudian menyantuni yatim yang masih kerabat ya, atau orang-orang miskin. Sudahlah miskin, za makrobah, yaitu dia juga fakir ya. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang ke rumah kita mau pinjam duit buat apa, buat beli beras, nggak usah dipinjemin, kasih aja, udah ini tuh beli. Masa buat makan kita pinjemin ya misalnya gitu ya, jangan, dikasih aja. Kita melakukan tadi ya, itu jarang orang bisa begitu ya. Maka ya semampu yang kita bisa, ya cuman bisa ngasih 100.000, nggak apa-apa nih buat beli 5 liter beras gitu ya, nggak apa-apa. Jangan dijadikan pinjaman gitu ya, udah kita memberikan sedekah dan nanti Allah akan balas lebih banyak lah lagi ya. Itu kalau belum yakin coba praktekkan, kalau kita udah praktekkan yakin tambah yakin ya untuk hal kayak gitu ya. Benar-benar Allah tuh minimal 10 kali lipat dan itu nyata benar, jadi jangan ada ragu-ragu ya. Wa al-haq mirabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan ragu sama kebenaran Allah, jangan ragu dengan janji Allah. Nah supaya kita yakin, praktekkan dulu yang kecil-kecil, Umi ingat waktu zaman gadis ya, ada tamu datang ya, kemudian udah ngobrol-ngobrol, nah kelihatan nih celingak celinguk gitu, kayaknya nggak punya ongkos pulang.
Kita ngebaca nih ya, kan kita bisa ngebaca orang ya. Waduh, zaman dulu loh Bu, itu Umi cuman ngasih 2.000 perak. Karena dulu ongkos masih 5 perak kali ya zaman dulu. Masih orang Umi masih gadis, Umi kasih nih 2.000 perak buat ongkos dia pulang ke Bekasi. Nah kasih ongkos 2.000. Gak lama dia kurang, cukup ada yang datang. Gini, Mbak Ida, gitu. Saya dapat amplop dari wali murid ngaji TPQ gitu ya, 20.000. Sering begitu, lakukan lagi, dan itu benar minimal Allah kasih 10 kali lipat. Makanya ilmu itu supaya masuk yakin, karena itu praktekan. Semua ilmu praktekan dulu. Kalau dari praktekan yakin gitu ya. Yakin, dan itu benar-benar terjadi. Ya, maka dibilang sedekah itu ajaib. Ya. Kan yang yakin itu yang udah mempraktekkan. Ya. Jadi paksakan diri untuk mempraktekkan. Umi pernah ya ketika mempraktekkan ilmu, Umi dapat ilmu ya dari Ustadz Nasrullah ya, ilmu tentang magnet rezeki kan, bahwa rezeki itu adanya pada kebahagiaan orang. Jadi kalau kita mampu membahagiakan orang, itu kita akan dapat narik rezeki. Nah, waktu itu Umi praktekkan. Umi lagi liko di BJ Timur. BJ Timur kan orang-orang ibu-ibu sosialita ya, borju. Wah, orang-orang kaya, mobilnya bisa berderet 6. Jadi kalau mau jemput Umi nanyain, Umi mau pakai mobil yang mana? Terus herannya Umi tahu itu mobil mahal gitu, karena enak kalau pakai itu enak banget. Jadi gini, Umi tahu aja mobil mahal, Umi nggak tahu itu merek mahal, tapi dipakai kalau Umi pakai mobil itu enak aja. Emang nggak bohong ya, mobil nyaman. Jadi pas Umi ceritanya Umi ngaji, pas mau infak Umi ngeluarin dompet. Nah kemudian ada yang lirik kali ya di samping, ngeledekin, Umi tanggal segini masih merah-merah lembarannya gitu ya, kata dia gitu. Ya udah, habis liko Umi traktir ya makan gitu. Penuh orang-orang kaya Bu. Umi traktirnya apa? Bakmi doang. Cuman bakmi doang, makan bakmi bareng. Seneng banget mereka. Kita ditraktir Umi gitu, pada seneng gitu ya. Nah, pas itu sampingnya tukang roti. Nah, Umi beliin roti, mau tentang-tentangin gitu ya. Itu pulang ngajar jam 12 ya. Tiba-tiba habis zuhur tuh set masuk ke rekening. Keluarnya cuma 280 Umi habis traktir ya. Masuknya 5,8 juta. Ustazah, ini ada jamaah ustazah yang umroh plus Turki. Ini komisi ustazah. Allahu Akbar. Dan orang yang pergi umrohnya tuh enggak ngomong ke Umi. Dia bawa brosur doang. Ke travelnya bilang saya dapat referensi dari Ustazah Farida. Cuma begitu doang. Umi nggak ngurusin apa-apanya. Biasa kan kalau dia bilang ke Umi urusin tuh semuanya. Ya, Umi urusin keberangkatannya segala macam. Dia mah nggak mau ngerepotin. Benar-benar cuman bilang saya muridnya Ustazah Farida. Dapat, ya Allah. Itu lakukan lagi. Benar tambah ya. Yakin gitu ya. Jadi setiap orang lagi ini nih kita bahagiakan dengan apa? Maksudnya teman kita lagi susah, lagi nggak ada asisten rumah tangga. Kan membahagianya kan bukan dengan duit kan? Cariin orang yang mau kerja. Gitu. Kita cariin nih orang mau kerja. Dia seneng kan? Bahagia kan? Itu rezeki kita akan menang. Jadi gitu, bahagiakan orang. Ya karena Allah nanti kita akan datang tuh rezeki kepada kita. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Nah, siapa lagi itu orang yang mendaki? Yaitu orang yang ya termasuk orang-orang yang beriman ya, Masya Allah, yang saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Nah, ini ya. Kita berteman, saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan ya untuk berkasih sayang. Kalau ada teman yang marahan, yuk di kita iniin biar baikan. Ramadan lo yuk saling ini gitu ya. Kita jadi damaikan mereka ya. Nah, ini ya jarang ya. Ini jalan mendaki yang sukar, tapi Allah janjikan kepada mereka tentu hal yang luar biasa. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan ya. Golongan kanan. Siapa golongan ya? Golongan ashabul maimanah. Waladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah.
Sedangkan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu golongan kiri. Ya. Golongan kiri dapatnya apa? Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ya. Panas ya, kayak di presto gitu ya. Panas, ditutup blek. Nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang ada di Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta. Sebenarnya kita tuh banyak sekali ayat yang bertebaran, kayak misalnya kemarin ya, yang terjadi kebakaran luar biasa di Amerika, itu ayat-ayat Allah loh. Ya, setelah mereka melakukan ini, Allah langsung tunjukkan kekuasaan Allah. Itu bagi kita itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, dan itu juga ketika kita menyaksikannya dengan keimanan, itu mampu membuat keimanan kita menjadi bertambah. Lihat kasus seperti itu, lihat begini, ada begini, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi harus dipadukan antara ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Apa yang terjadi, fenomena sosial, ya, apa yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya ada orang begini, terus terjadi seperti ini, kita lihat itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita kemudian menangkapnya dengan keimanan, dan insya Allah itu bisa menambah keimanan kita. Ya, ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bisa terus mendaki di jalan yang sukar, sulit, tapi nanti berujungnya adalah ridho Allah dan jannahnya, surganya, ya. Karena surga itu dikelilingi sama hal-hal yang tidak mengenakan, ya, tidak mengenakan, ya. Sedangkan neraka dihiasi oleh sesuatu yang kayaknya enak, padahal aslinya enggak, gitu ya. Ibadah kayaknya, tapi ibadah tuh kalau sudah ini nikmat, gitu ya. Awalnya diperlihatkan sama setan tuh kayaknya enggak enak gitu, tapi kalau kita bisa ya melawan nafsu kita, melawan setan, dan kita menekuni ibadah itu, maka kita merasakan ketenangan, ketentraman, kenikmatan batin, ya. Itu saja dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mungkin ini terakhir ya sebelum Ramadan ya, pengajian kita. Umi pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan Umi ya dalam mengajar, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita semua ya akan menghadiri bulan suci, maka hati kita juga disucikan dari apa tadi, dosa-dosa, kesalahan, ya, sifat-sifat yang buruk, ya. Kita bersihkan jiwa kita sehingga kita memasuki bulan suci dengan hati yang suci pula, ya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.